Saya terima nikah dan kawinnya Senja. Naurali Senja H. Maaf mas, nama calon istrinya Raila. Bukan Senja. Penghulu menghentikan ucapan Kei yang menyebutkan nama Senja. Oh, iya, diulangi ya Pak. Pinta Kei dan Pak Penghulu pun mengangguk sembari tersenyum. Kei kembali bersiap-siap untuk mengucapkan kobul. Di rumah Mami, Senja baru saja turun dari kamarnya. Mami sudah lebih tenang dan nampak segar. Papi mendampingi Mami dari semalam. Ia tidak pergi kemanapun. Mam, Pap, ada yang perlu Senja bicarakan. Senja duduk di hadapan mereka. Silakan nak, ucap Papi. Ia bicaralah tidak perlu sungkan, sambung Mami. Ekem, jadi, Senja mohon pamit. Ma maksudnya, pamit bagaimana? Tanya Papi. Papi dan Mami dibuat terkejut. Iya sayang, pamit. Memang kamu mau kemana? Ini kan rumahmu. Mami tidak ingin kamu pergi, walaupun Kei saat ini. Mami menundukkan kepalanya. Ia tidak sanggup lagi berkata-kata, membayangkan Kei saat ini sedang menikah dengan Raila. Senja tersenyum. Senja hanya ingin pergi sejenak untuk menenangkan diri, jawab Senja tenang. Tapi sebentar lagi kamu akan lulus kuliah dan saat ini sudah mulai skripsi, kan? Tanya Mami lagi. Tidak apa Mam, Senja bisa mengerjakan skripsi di mana saja, jika butuh bimbingan dosen hanya perlu melakukan bimbingan virtual. Saat sudah lulus nanti, Senja akan kembali ke Jakarta untuk mengikuti pelantikan wisuda. Mami dan Papi nampak menghela napas berat penuh penyesalan. Mereka bingung, inginnya tetap mengukuhkan Senja agar tidak pergi. Tapi mau bagaimana lagi, Senja sendiri memilih pergi. Mami pun tidak mau mengekang Senja yang saat ini statusnya dengan Kei entah bagaimana. Jika menurutmu itu yang terbaik, maka pergilah kami tidak akan menahanmu, hanya Mami mohon, tolong tetap doakan Kei agar ia kembali mengingatmu. Mami berharap kalian kembali bersama. Mami mulai menitikkan air matanya, lalu Mami berpindah ke sisi Senja. Insya Allah doa Senja tidak akan pernah putus. Senja akan kembali ke rumah ini setelah Mas Kei sudah mengingat Senja sepenuhnya dan Senja yakin, Mas Kei akan membawa Senja kembali dengan cintanya dengan keinginannya, ucap Senja. Mami langsung memeluk Senja dan menangis. Maafkan kami sudah menyakiti hatimu dan perasaanmu nak. Dengan memaksakan agar kamu menikah dengan Kei waktu itu, ucap Papi tatapannya penuh penyesalan. Papi merasa memanfaatkan kamu demi kepentingan Kei, tandasnya. Tidak Pap, Papi jangan bicara seperti itu. Mas Kei, Papi dan Mami adalah anugerah untuk Senja yang hadir dengan indah di dalam hidup Senja. Saat ini, keadaan ini telah menyadarkan Senja bahwa karena terlena kebahagiaan, Senja mulai lalai dalam beribadah. Mungkin Allah sedang menegur Senja dengan nikmat dilupakan sumber kebahagiaan Senja. Mami makin tergugu dalam tangisan. Senja hanya berusaha membalas pelukan Mami. Sekuat diri Senja menegarkan hatinya untuk tidak menitikkan air mata. Di masjid tempat Kei hendak menikahi Raila. Setelah beberapa kali mencoba menyebutkan nama mempelai wanita, Kei seperti melupakan nama Raila dan saat mencoba mengucap namanya kembali, justru nama Senja yang Kei ucapkan. Bayangan Senja dan pernikahan mereka berkelebat di memorinya. Kei memang tidak sepenuhnya hendak menikah dengan Raila. Ia tahu, telah menyakiti perasaan banyak orang dengan permainannya. Pernikahan ini merupakan sebuah intrik semata. Kei hanya ingin membuktikan perasaannya terhadap Senja dan berusaha mengembalikan ingatannya tentang istrinya dan tentang pernikahannya. Mulai berhasil, saat ia mengucapkan ijab kabul berkali-kali karena memang itu permainannya. Disitulah letak rahasia Kei. Ia sengaja mengkonsentrasikan dirinya untuk menyebut nama Senja di dalam ijab kabul yang berkali-kali tersebut. Setiap ia menyebutkan nama Senja maka setiap serpihan memorinya kembali. Dari 6 kali percobaan menyebutkan nama Senja di dalam kabul tersebut, sudah banyak memori tentang mereka yang dia ingat, tanpa sakit kepala. Kemarin saat Kei pergi meninggalkan Senja di kamarnya setelah meminta hak yang tidak siap Senja berikan. Kei begitu menggebu ingin mengingat Senja, akan tetapi saat ia melakukannya berakhir dengan sakit kepala, walaupun tidak ada yang tahu karena Kei segera meminum obatnya. Sembari menahan sakit kepalanya, Kei berpikir banyak hal. Ia ingin menemukan cara untuk mengingat Senja. Kei ingat saat Arka melafalkan ijab kabul, serpihan memori tentang pernikahannya sedikit muncul. Akan tetapi hanya sekian persen karena Arka mampu melaksanakan ijab kabul dalam satu tarikan napas. Maka dari itu, akhirnya Kei mendapatkan ide. Ia harus mencobanya sendiri mengucapkan ijab kabul berkali-kali untuk dapat mengingat kembali tentang pernikahannya. Maka dari itu tanpa berkompromi dengan siapapun, Kei menyusun rencananya sendiri. Sebetulnya hati Kei sakit melihat Senja yang terkejut,
melihat Mami yang tidak sadarkan diri. Akan tetapi dia sudah memperhitungkan semuanya, dia menempatkan salah satu orang di dekat mereka untuk mengetahui informasi tentang Mami dan Senja, mendengar mereka baik-baik saja itu sudah cukup untuk Kei. Maka dari itu Kei merasa rencananya akan berjalan dengan baik. Semalam dia menginap di hotel dan dia kembali memikirkan tentang pernikahan dengan Rayla. Kei menyusunnya dengan baik, hanya perlu menyeting pernikahan sesederhana mungkin. Seperti halnya waktu dirinya menikah dengan Senja yang datang sekali dalam memorinya, bahwa kelebat memorinya menggambarkan pernikahan sederhana waktu itu. Kei tersenyum lebar, "Maaf Pak Penghulu, rasanya saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, karena ternyata lidah saya sudah tidak bisa mengucapkan nama wanita lain untuk saya nikahi." "Lalu, pengantinnya Mas?" tanya penghulu. Kei menoleh ke arah Rayla. "Dia akan tetap menikah kok Pak, tapi tidak dengan saya," jawab Kei. Penghulu hanya mengangguk pelan. Ayah Rayla dan yang lainnya masih diam menyimak, apa maksud dan tujuan Kei dengan perkataannya. "Maafkan aku Ra, mungkin aku mempermainkanmu. Tapi, tanpa sadar kamu telah menolongku. Terima kasih. Tanpa sepengetahuan kamu, aku memang memanfaatkanmu untuk mengingat Senja kembali," ucap Kei. "Kei, terima kasih banyak. Aku tidak pantas menjadi suamimu dan aku pun tidak mau menyakitimu. Apalagi ini pernikahan yang nantinya akan disebut sebagai ibadah terpanjang dalam sisa hidup. Aku tidak mau mempermainkan ikatan suci ini," ujar Kei. "Kei, kamu." Rayla mulai mengerti apa yang kini terjadi. "Ya, aku melepaskanmu. Aku membatalkan pernikahan ini." Senja mulai kuingat kembali. "Iya Kei, tidak apa, aku bahagia jika kamu kembali mengingat Senja." Rayla tersenyum, air matanya sudah mulai berjatuhan, ia terharu. "Oke, pulanglah, kejar kembali istrimu, dapatkan kembali hatinya. Maafkan aku yang selama ini telah berbuat jahat terhadap kalian," ucap Rayla dengan perasaan lega. "Tentu, sekali lagi terima kasih, untuk saat ini menikahlah dengan Zio, dia pria yang baik dan aku yakin, dia akan membahagiakanmu," ucap Kei. "Tapi Kei, tidak ada tapi Ra, kamu harus menikah dengan Zio. Dia akan duduk sini sesaat lagi," final Kei. Rayla mengangguk. "Pak, pengantin pria akan digantikan oleh laki-laki itu," tunjuk Kei kepada Zio. Para tamu yang menyaksikan pernikahan itu begitu terkejut dan mereka saling bisik. Kei berdiri dan menghampiri Zio. "Sorry men, sebetulnya ini settingan gue, menikahi Rayla itu hanya intrik. Gue hanya ingin mengembalikan memori tentang Senja. Gue enggak punya niat melakukannya dengan sungguhan. Sekarang tolong nikahi Rayla dan bahagiakan dia. Sebetulnya Rayla orang baik, hanya saja ia kehilangan kasih sayang, dia butuh perhatian." Kei memohon kepada Zio agar menikahi Rayla saat itu juga. "Luar biasa lu men, berhasil menghancurkan perasaan semua orang," ucap Zio tertawa tidak percaya. "Sungguh maafkan gue, please sekali lagi," ucap Kei dengan penuh kesungguhan. "Tentu, kita adalah teman, apalagi sekarang kita sudah menjadi saudara. Maka gue akan memaafkan lu, asal tidak bertindak bodoh dan menyakiti istri lu lagi," ucap Zio. "Pasti men, gue balik ya. Kangen ketemu Senja, sungguh gue dah berlaku jahat. Tapi gue melakukan ini, justru agar gue mengingatnya," ujar Kei. "Semangat bro, iya, lu juga cepat nikahi Rayla. Jangan sampai mertua lu berubah pikiran." Meminta bayaran, canda Kei, membuat Kei dan Zio tertawa. Setelah berpamitan kepada semua orang, Kei bergegas meninggalkan masjid tersebut, serpihan-serpihan memori tentang Senja, tentang pernikahannya, awal bertemu dengan Senja mulai menghampiri di kepalanya. Hatinya berbunga-bunga ia ingin segera memeluk Senja. Kei mengarahkan mobilnya ke rumah mereka. Di dalam masjid yang Kei tinggalkan, kini tengah berlangsung ijab kabul Zio dan Rayla. 30 menit kemudian, Kei sudah sampai di rumahnya. Kei tersenyum lebar manakala ia mengingat aktivitasnya bersama Senja, di rumah itu walaupun hanya sedikit demi sedikit. "Assalamualaikum, sayang, aku pulang." "Sayang di mana kamu?" Suara Kei bergema di ruang keluarga. Menurut informasi dari informannya, Senja pulang ke rumah ini, maka dari itu Kei mencari Senja di rumahnya. Art rumah itu yang mendengar suara teriakan Kei mencari istrinya, ia segera keluar dari arah belakang. "Mas Kei." Kei menoleh ke arah sumber suara yang memanggilnya. "Big, di mana istri saya?" "Maaf, maksudnya, Mbak Senja ya mas?" tanya polos sang Art. "Ya iyalah. Lalu siapa lagi?" tanya Kei, nada suaranya sedikit tinggi. "Mbak Senja belum kembali ke rumah ini, dari kemarin pagi." "Mungkin di rumah ibu," jawab sang Art.
yang dimaksud ibu di sini adalah Mami. Oke deh, kalau begitu aku pulang ke rumah Mami, ucap Kay dengan sumringah. Artnya pun tersenyum senang melihat tuan mudanya mencari keberadaan sang istri. Kay bergegas keluar dari rumah itu dan memasuki mobilnya, ia segera menjalankan mobilnya menuju rumah Mami. Posisi Senja saat ini, ia sudah berada di luar rumah. Tepatnya di halaman rumah Mami. Senja berdiri menatap rumah itu, bayangan manis Kay dan dirinya berkelebat. Senyumnya, candanya, kasih sayangnya, Senja memejamkan mata. Senja berusaha menepis bayangan-bayangan itu, agar tidak membelenggu langkahnya untuk pergi. Bim, bim, bunyi suara klakson mengejutkan Senja. Lalu ia menoleh dan Senja tersenyum saat melihat siapa yang berada di dalam mobil, kemudian Senja menghampiri si pengemudi mobil. 20 menit kemudian, Kay baru saja sampai di rumah Mami. Ia tersenyum sumringah melihat mobil Senja terparkir di dekat mobil maminya. Berarti Senja ada di dalam rumah. Sayang, aku merindukanmu, gumam Kay. Kay bergegas masuk ke dalam rumah. Senja, sayang, aku pulang. Maafkan aku, sayang, ucap Kay sembari mencari keberadaan Senja. Di ruang keluarga, taman, tapi Senja tidak ada. Kay melangkahkan kakinya menuju lantai atas, tujuan Kay adalah kamar mereka. Pulang juga kamu. Kay menghentikan langkahnya di pijakan kedua anak tangga, saat suara bariton papinya bergema di ruangan tersebut. Pih, maafkan Kay Pih. Please, jangan hakimi Kay dulu, Kay ingin menemui Senja. Setelahnya papi boleh melakukan apapun pada Kay. Mohon Kay saat melihat amarah terpancar dari raut wajah papi. Papi hanya diam. Kay membalikkan tubuhnya, ia ingin segera naik ke atas dan menemui Senja. Kamu terlambat, Senja sudah pergi dari rumah ini, bahkan mungkin sudah keluar dari daerah Jakarta. Kali ini suara Mami yang sukses menghentikan langkah Kay. Dek, 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 tubuh Kay menegang mendengar perkataan Mami. Jantungnya mulai berdebar kuat. Kay membalikan tubuhnya kembali dan segera berlari menghampiri kami. Mih, maksud Mami apa? Tanya Kay dengan menggelengkan kepalanya tidak percaya, wajahnya mulai memucat. Istrimu pergi, Kay, ucap papi dengan jelas. Tidak, katakan ini bohong, tapi mobilnya ada di depan. Kay berusaha menyangkal, hatinya bermonolog bahwa orang tuanya sedang berbohong. Kami tidak bohong, istrimu pergi tanpa membawa apapun, membiarkan kamu hidup dengan pilihanmu, ucap Mami datar. Puas kamu? Hah? Tanya papi sarkastik. Kay lemas seketika, rasanya hidup Kay hancur sudah. Harapan bagai pupus, tubuhnya luruh ke lantai. Sayang, aku mengizinkanmu pergi. Akan tetapi mengapa kamu begitu tidak sabaran? Sedikit lagi, aku akan mengembalikan dirimu di dalam hatiku. Namun, kini kamu pergi. Lalu siapa yang akan membantuku mengembalikan memori ini? Memori tentang kita. Kay menangis, kini penyesalan amat menguasai dirinya.